Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa, dari jurusan Prodi PJJ Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cyber Asia. Sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis usaha kecil, yaitu cuci bersih sos laundry, yang dimana eh, materi kali ini yang akan saya sampaikan untuk memenuhi UTS studi kelayakan bisnis. Oke. Yang pertama ada profil usaha, nama usaha cuci bersih sos laundry, jenis usaha jasa laundry sepatu, lokasinya berada di Perumahan Gria Asri Blok K4 nomor 3 Cisereh Purwakarta. Tahun berdiri pada tahun 2021 dengan model bisnis direct to customer atau D2C berbasis digital. Pemesanan dilakukan via WhatsApp dan Instagram dan sistem operasional berbasis home service atau WFH. Target pasarnya terdiri dari mahasiswa, pelajar, buruh pabrik, pekerja dinas, dan kalangan muda di Purwakarta. Media promosinya ada Instagram, cuci bersih, sos laundry, dan memakai WhatsApp broadcast. Berikutnya, analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, dilihat dari kondisi pasar hari ini, ternyata permintaan terhadap jasa laundry sepatu cenderung meningkat di kalangan muda karena tingginya penggunaan sepatu kasual dan sneaker dengan harga yang lumayan. Namun, persaingan ketat juga hadir dari pelaku usaha sejenis di area Purwakarta. Faktor pendukung lainnya adalah perubahan gaya hidup yang lebih peduli terhadap perawatan barang pribadi. Nah, dikarenakan sepatu yang mahal, tidak mengerti bagaimana perawatan sepatu, dan kemudian eh, bagi karyawan-karyawan atau pekerja yang malas untuk mencuci sendiri dan khawatir malah merusak sepatu, dengan ini eh, jasa laundry sepatu, cuci bersih sos laundry hadir. Nah, segmentasi pasar, nah, secara demografis, segmentasi pasar berawal dari usia 15 sampai 35 tahun, yaitu ada pelajar dan pekerja wilayah perkotaan dan padat penduduk. Yang kedua, segmentasi pasarnya adalah melalui dilihat dari psikografis, yaitu peduli pada penampilan, gaya hidup modern, dan pengguna aktif media sosial. Berikutnya, ada strategi pemasaran 4P, yaitu yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama ada produk, yang kemudian eh, menyediakan layanan cuci sepatu berbasis hand wash dan deep clean. Yang kedua, harga kompetitif dan fleksibel, tergantung jenis dan bahan sepatu. Yang ketiga, tempat, home service, dan layanan antar jemput. Yang terakhir ada promosi aktif di Instagram, namun perlu ditingkatkan dengan konten edukatif dan promosi digital lain seperti iklan lokal. Berikutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, lokasi operasional. Sudah bergeser ke rumah pribadi demi efisiensi biaya. Sebelumnya sempat membuka outlet atau ruko gitu, dikarenakan memang waktu itu transisi dari masa pandemi gitu kan, sehingga kemudian eh, omsetnya tidak naik gitu, malah menurun, sehingga kemudian untuk efisiensi budget digeser ke rumah pribadi. Nah, yang kedua ada teknologi yang digunakan. Teknologi apa saja gitu? Ada mesin pengering kecil, alat semprot, sikat manual, dan cairan pembersih khusus. Yang ketiga ada proses operasional. Proses operasionalnya seperti apa?
terorganisir dari penerimaan, pencatatan, pembersihan, pengeringan, hingga pengemasan. Berikutnya ada tata letak, home service, dan layanan antar jemput. Disesuaikan dengan ruangan yang tersedia di rumah, sehingga menghemat biaya sewa. Berikut ada aspek sumber daya manusia. Jumlah SDM-nya hanya 2 orang, yang terdiri dari pemilik dan satu helper cadangan. Berikutnya ada deskripsi pekerjaan. Pencucian sepatu, dokumentasi hasil kerja atau konten gitu yang biasanya ada di Instagram berupa testimoni, dan komunikasi pelanggan. Nah, Tiga, ada pelatihan dan produktivitas, masih informal. Perlu ada pelatihan teknik, pembersihan, bahan khusus, dan pelayanan pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan. Berikutnya ada aspek finansial. Yang pertama, biaya investasi awal. Eh, Berupa yang terutama pada peralatan laundry ringan, deterjen, dan pemasaran media sosial. Berikutnya, biaya operasional. Biaya operasionalnya ya, rendah eh, karena rendahnya sistem WFA, namun biaya logistik dan bahan baku cukup fluktuatif. Ketiga, pemasukan bergantung pada order harian yang rata-ratanya 15 sampai 30 ribu per sepatu. Kendala penurunan omset pada tahun pertama disebabkan oleh kurangnya promosi dan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi. Terakhir, tawaran solusi mengoptimalkan pemasaran digital, promo bundling, dan sistem pelayanan pelanggan loyal. Berikutnya, adaptasi usaha pasca pandemi dan era digital. Yang pertama, digitalisasi operasional. Memanfaatkan WhatsApp dan Instagram untuk pemesanan dan komunikasi. Berikutnya, sistem layanan fleksibel, home based service, dan antara jemput sepatu. Yang ketiga, kolaborasi eksternal selama ini dari implementasinya belum maksimal, padahal bisa kerjasama dengan jasa kurir lokal atau coffee shop sebagai drop point. Berikutnya ada strategi digital. Strategi digital yang dilakukan belum optimal dalam iklan berbayar atau promosi kolaboratif dengan akun komunitas lokal. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan aspek pasar, teknis, SDM, dan finansial, cuci bersih sos laundry layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan, namun dengan sejumlah perbaikan yang penting dilakukan. Saran, perbaikan yang perlu dijadikan sebagai solusi dalam mengembangkan bisnis secara berkelanjutan, yaitu yang pertama ada pemasaran. Poin pertama, aktif iklan Meta Ads menggunakan media Instagram dan WhatsApp dengan budget kecil. Ya, kalau hari ini kita tahu Meta Ads budget paling ringan 20 ribu per hari gitu. Buat untuk iklan itu budget paling ringan dengan capaian apa namanya eh, responden kurang lebih sampai 1.000 orang. Kedua, buat konten edukasi seperti tips perawatan sepatu sebagai media edukasi, atau sebagai media bagaimana orang mudah mengingat laundry sepatu sebagai bahan edukasi gitu untuk merawat sepatu. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas lokal seperti influencer mikro, event anak muda, aktif saat Car Free Day di destinasi daerah Purwakarta, ya misalnya seperti Situbondo atau alun-alun Purwakarta. Berikutnya ada operasional. Satu, standarisasi SOP pencucian sebagai tolak ukur pengukuran setiap sepatu yang di laundry. Poin kedua, tambahkan layanan ekspres dan anti air atau waterproofing sebagai upselling. Yang ketiga, SDM, pelatihan singkat tentang pelayanan pelanggan dan teknik pembersihan. Ya, poin SDM yang pertama ini bisa diberikan kepada anak-anak SMK gitu sebagai
eh, apabila mereka ingin magang di tempat kita, ya ini sebagai salah satu untuk hemat biaya gitu dalam budgeting karyawan. Kedua, rekrut relawan magang dari SMK yang relevan untuk membantu operasional. Yang terakhir, finansial. eh, Pertama, catat arus kas secara berkala untuk menghindari kebocoran keuangan. Poin kedua, tawarkan paket langganan dan program loyalitas untuk pelanggan tetap. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.